Halo, selamat bertemu kembali di tema pembahasan video berikutnya. Berikut ini saya akan membahas baterai to engine cutoff main switch atau disebut juga saklar utama pemutus hubungan baterai ke mesin. Saklar utama pemutus hubungan baterai ke mesin ini sudah ada saya paparkan dalam video sebelumnya yang merinci penjelasan tentang satu, manfaat dan fungsi dari baterai to engine cutoff main switch. Kedua, gambaran spesifikasi teknis dari saklar utama ini, main switch ini. Dan yang ketiga, penjelasan pemasangan saklar utama ke baterai. Video sebelumnya tentang saklar utama pemutus hubungan baterai ke mesin ini bisa Anda lihat di channel video saya yang berisi sekumpulan video berbagai tema untuk tujuan berbagi informasi dan pengalaman. Main switch terpasang ini sesungguhnya adalah main switch yang kedua, karena main switch yang pertama dulu sebelumnya mengalami masalah. Main switch pertama yang saya pasang kemarin itu kalau tidak salah sekitar bulan Januari 2023 ya, dan timbulnya permasalahan sekitar akhir Juli 2024 kemarin. Jadi sudah berumur sekitar 1,5 tahun lebih ya. Di sini saya mau sharing dan berbagi pengalaman buat rekan-rekan semua yang telah menggunakan alat main switch ini di kendaraannya untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dari main switch sewaktu-waktu ya untuk di kendaraannya. Gejala awal permasalahan yang timbul dari main switch pertama saya yang telah terpasang sebelumnya sejak sekitar Januari 2003 sesungguhnya tidak ada gejala-gejalanya. Namun sekitar akhir Juli 2024 kemarin di pagi hari saat saya hendak menggunakan mobilnya tidak mau menyala dan semua lampu indikator dashboard mati atau padam. Jadi dalam mencari sebab permasalahan itu saya awalnya tidak menaruh curiga pada main switch karena sudah 1,5 tahun lebih saya pakai lancar-lancar saja dan oke. Tapi pagi itu mobil bermasalah. Saya pikir awalnya fuse utama mobil putus atau ECU mobil bermasalah. Lalu saya cek baterai pakai avometer, tegangan baterai normal. Lalu setelah ditelusuri permasalahannya secara perlahan akhirnya diketahui bahwa main switch-nya bermasalah. Kemudian saya ganti dengan main switch yang baru dan inilah dia alatnya yang saya sorot sekarang ini, main switch yang baru yang kedua itu. Harga main switch pertama sebelumnya itu saya beli kalau nggak salah sekitar 90 ribuan dan juga pakai produk nama brand yang dipercaya ya. Lalu kebetulan karena saya mau efisiensi biaya pengeluaran membeli main switch yang baru ini yang terpasang sekarang ini yang saya videoin sekarang, saya beli produk main switch-nya yang kedua ini dengan harga 50 ribuan lah kurang lebih kalau nggak salah, dan tidak ada nama brand produk yang terkenal ya, yang biasa-biasa saja. Hanya saja bentuk produk main switch-nya tetap sama. Jadi ini main switch-nya dan ini adalah sebenarnya plat. Kenapa? Saya tujuannya untuk memasangkan ini dari capitan buaya untuk kapasitor. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi ada dua yang warna merah sama hitam. Jadi saya sengaja pasang ini yang tipis ini supaya untuk memudahkan capitan. Kalau dia pakai baut ini kan dia terlalu besar. Ini kan nggak masuk ya, nggak enak ya, nggak ringkih dia nyambungnya. Tapi kalau ini kan dia pakai capitan buaya dia connect. Nanti saya ceritakan mengenai capitan buaya yang dari kapasitor sama resistor. Dan ini berkuningan. Ini saya sambung integrasi yang kabel-kabel grounding yang warna-warna merah jambu ini langsung sini. Jadi saya tambahkan ini supaya kokoh ya. Pijakannya konstruksinya kokoh. Saya lengkapkan sini dengan plat aluminium dan inilah sebenarnya ini output dari main switch. Jadi ini inputnya baterai main switch nyambung dan ini saya sengaja pasang untuk gunanya nanti saya ceritakan di item berikutnya. Ini saya pasang untuk tujuan ini dan yang ini merah ini sengaja saya pasangkan juga. Tetap standby nggak apa-apa, satu copot. Dan ini yang tadi adalah penutupnya. Ini saya sudah kemarin saya nggak potong lagi. Kenapa? Karena setelah saya survei, saya cek kemarin pas waktu saya kemarin ada maintenance ini, saya buka ini, saya bisa ngintip dari bawah. Kalau ini saya pasang waktu mengganti yang mesin yang kedua yang tangan rusak, saya coba pasang ini, saya tutup ini, yang ininya, tutup ini dan saya coba pasang ini. Ternyata saya intip dari bawah tidak tersinggung, tidak bersentuhan. Artinya ini masih punya span, masih punya space. Jadi tidak perlu lagi saya kemarin main switch yang pertama saya potong. Jadi ini aman-aman saja, nggak usah dipotong. Ini kenapa ini yang itu pembukanya ya, pembuka dan penutup dari rangkaian main switch, meng-on-kan atau meng-off-kan. Dan ini yang tadi ini saya sambung ke sini sebagai output daripada main switch yang ini. Ini saya sudah rombak lagi. Kemarin saya revisi sambungannya yang kemarin sama seperti yang pertama tapi saya rombak untuk yang plat aluminiumnya. Jadi ini kokoh ya, ini kokoh. Inilah untuk kemarin saya ganti untuk main switch yang kedua. Demikian. Jadi saya karena ini terjadi saya sambungan plat ini kondisinya ini kita nggak horizontal, saya vertikal. Jadi ini diagonalnya. Jadi karena ini metal ya atau plat atau apa, jadi agak memang kurang bagus. Tapi artinya ini menyambungkan daripada output daripada main switch. Demikian. Dan karena produk main switch yang
yang kedua ini anggaplah berkualitas KW2 atau anggap tidak original, ditambah lagi hasil analisa pribadi saya tentang kualitas elemen lempengan main switch atau saklar utama baterai ini, apapun itu merek brand produknya, mau terkenal atau nggak terkenal, yang saya simpulkan secara pribadi bahwa sesungguhnya semua elemen lempengan main switch di dalam komponen adalah sangat rentan terjadi hubungan bad contact atau putus hubungan listrik sama sekali antara dua kutub switchnya, karena dua faktor timbangan menurut saya, yaitu pertama, besarnya aliran arus kendaraan yang berjalan bergantung beban listrik mobil yang digunakan. Seperti pada mobil saya, ada subwoofer, ada power backdoor, ada penggerak retract spion, ada aksesoris lampu penerangan depan, ada aksesoris lampu rem belakang model F1, ada aksesoris lampu sein belakang, dan lain-lain. Kedua, temperatur ambience atau temperatur lingkungan dalam ruang mesin, dan juga temperatur panas baterai aki, di mana main switch-nya berada di kepala aki yang memiliki dampak terhadap kondisi fisik lempeng di dalam komponen alat main switch ini, yang bisa berakhir dengan timbulnya bad contact lempengan yang menyambungkan dua kutub saklar utama, ataupun putus hubungan sama sekali karena plat lempengan switch-nya melengkung atau terjadi deformasi lempengan. 3. Frekuensi menghidup matikan saklar main switch, maksudnya ketika mobil sudah tidak dipakai lagi dan parkir di garasi, maka main switch-nya diputar untuk dimatikan. Lalu ketika suatu saat mobil hendak dihidupkan dan dibawa jalan, maka main switch-nya diputar untuk dihidupkan. Secara teknis, ketika switch ditekan untuk kontak menyambung ataupun memutus, sesungguhnya terjadi lonjakan bunga api yang besar yang terjadi pada lempengan kontak, dan besarnya arus yang mengalir adalah kira-kira sekitar 170% dari arus beban yang terpasang dalam kendaraan tersebut. Bunga api ini sangat besar sehingga frekuensi kontak untuk sambung putus dari main switch ini akan mempengaruhi umur lifetime dari main switch-nya itu. Dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut, tambah faktor efisiensi keuangan dalam merawat kendaraan mobil saya, maka saya mempersiapkan dan menyediakan dua hal kerjaan tambahan terkait dengan main switch ini, yaitu yang pertama, menyediakan satu kawat jumper kecil yang dipasang pada bar grounding dan bersifat standby penyambungan bila mana main switch-nya gagal atau tidak berfungsi akibat mobil dipakai berjalan lama dan jauh keluar kota, atau jika dipakai dalam kota, mesin dihidupkan selama setengah hari lebih, mesin non-stop, dan kondisi jalan juga adalah terik panas yang sangat ekstrim, sehingga mengakibatkan deformasi lempengan plat dalam main switch akan terjadi. Kedua, menyediakan satu rangkaian kapasitor dan resistor yang terdiri dari hubungan dua buah kapasitor yang paralel juga dan 3 buah resistor paralel. Tujuan dari kapasitor adalah untuk meredam atau menarik percikan bunga api atau spark saat main switch di on-off-kan, yang bertujuan agar bunga api atau spark yang timbul pada lempengan kontak switch dapat minimalisir besaran arus sparknya. Tujuan dari resistor adalah untuk mengurangi arus yang masuk ke kapasitor, dan 3 resistor tersebut paralel tersebut adalah untuk membagi arus yang mengalir ke resistor dan juga kapasitor. Juga jika ada satu resistor yang rusak, masih ada 2 resistor lain yang berfungsi. Saya berinisiatif mencoba memamparkan penjelasan saya sebelumnya, kenapa main switch itu rentannya, lempengan platnya itu rentan. Jadi saya pikir ada baiknya untuk lebih jelas, untuk buat rekan-rekan semua yang menonton video ini, saya berinisiatif untuk menulisnya secara detail dan mencoba menjelaskannya serinci mungkin ya. Jadi saya tulis untuk memudahkan aja, untuk mempertegas apa yang tadi saya omongkan di sebelumnya mengenai kualitas lempengan ataupun dari main switch-nya sendiri, supaya rekan-rekan bisa mungkin dapat masukan sedikit dari apa yang saya jelaskan. Terlebih dahulu ini mengenai main switch ya. Di sini mungkin bisa dibaca ya. Spesifikasi teknis cut off main switch yang dijual pasaran toko online. Ada 3 jenis saya kutip dari toko online ya. Ini saya tulis di bawah, dikutip sesuai tulis online ya. Dari online saya tulis, jadi saya timpakan, saya tuliskan di sini. Jenis pertama, produk brand original. Ini perusahaannya terpercaya, ada mereknya. Ini saya nggak sebutin, saya samarkan. Tertulis di spek yang toko online itu dari barang yang dijual adalah tegangannya 6 sampai 250 volt, maksimum arus sampai 500 ampere. Saya kutip, saya masukin di sini dari data spesifikasi yang dijual di toko online. Ini yang jenis pertama. Ini saya yang pakai pertama kemarin, switch pertama ini yang 1,5 tahun itu. Terus yang jenis kedua, ini jenis kedua itu produksinya saya bilang KW2 karena tidak ada merek, not original lah saya anggap. Dia kualitasnya tidak tahu. Ini zaman ini ya, saya nggak tahu yang 60 ribuan. Merek yang pertama, mereknya itu tidak ada merek. Untuk tipe mobil saya ini, beban kelistrikan mobil yang
terpasang di mobil sampai saat ini saya bagi dua. Satu, A standar pabrikan, yang B, yang kedua adalah aksesoris mobil tambahan untuk beban kelistrikan mobil All Nivina. Ini additional dari pemilik mobil saya sendiri, tambahan beban. Kalau yang dari pabrikan saya rinci, ini saya hanya mesti gambaran aja sekilas, saya tidak mesti detail, tidak mesti betul-betul plok gitu ya di mobil, tidak. Tapi saya nanti saya ambil gambaran beban wattnya ya. Beban saya ambil beberapa aja. Kalau dirinci mungkin wattnya nanti lebih gede. Tapi ini hanya segini aja, nanti kita bisa mengerti ya nanti kemana arahnya. Jadi saya coba tulis berapa yang saya tahu. Pertama, yang terpasang dari pabriknya ya, di standar pabrikan AC mobil ya kira-kira ya 600 watt. Saya tulis 600 watt kalau nggak salah, saya baca di ini. Yang power window saya perkirakan 50 watt. Yang ketiga headlamp, karena ini adalah model transmisi yang Livina EL, dia halogen ya, bukan LED. Dia ada 2 buah headlampnya yang 100 watt, 200 watt. Jadi lampu fog depan yang di bawah bumper ya, di bawah headlamp saya perkirakan 70 watt. Lampu kabin yang di tengah sama yang di kaca supir itu 2 biji ya, 2 kali 5 10 watt. Tuner radio tape 80 watt. Yang ke-8 water pump saya bikin 5 watt. Wiper kaca depan dan belakang ada 2 buah ya, saya bikin totalnya 60 watt, 20 kali 30 watt. Lampu sign halogen ya, untuk yang dari pabrikannya halogen, belum LED, itu 2 kali 2 lampu sign kiri kanan ya, 44 watt. Ini lampu sign ini halogen 2 buah ini yang mesin 24 watt. Ini kalau lampu sign yang kiri nyala kan 22 kiri ya, depan belakang. Tapi kalau lampu hazard dia menjadi 44 hidup kan, lampu sign kiri dan kanan kan hidup depan belakang. Jadi harusnya 88 watt. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Ini kan kita simulasi dulu ya, 44 watt pada saat berhidup lampu kiri ya, bukan hazard. Kalau hazard 4 bisa 88 watt karena 44 hidup. Oke, kita berikan aja 44 dulu deh, karena kan ini simulasi doang. Terus 11 ada injektor nozzle bensin yang ruang mesin ya, yang untuk piston ya pembakarannya. Terus ada 12 ECU atau ECM, nggak tahu berapa watt. Saya nggak tahu juga injektor berapa watt. Terus ada lampu indikator dashboard, nggak tahu berapa watt. Pompa bensin, saya nggak tahu berapa watt. Terus sensor, ada sensor oksigen, nggak tahu berapa watt. Ada sensor map, nggak tahu berapa watt. Ada sensor iat, nggak tahu berapa watt. Ada sensor bensin, nggak tahu berapa watt. Ada sensor air, berapa watt. Ada sensor radiator, berapa watt, nggak tahu. Sensor pintu, kan sensor kan betul-betul watt ya. Ada berapa watt, nggak tahu. Banyak loh sensor, saya nggak tahu berapa banyak sensor, saya bikin jadi dan lain-lain. Untuk sensor dan lain-lain. Yang 1, 12 sampai 15, terus sampai saya nggak tahu lagi ada lain-lainnya, terlalu rinci. Tapi nggak apa-apa, ini simulasi aja. Nanti kalau ditambah mungkin nanti korelasinya wattnya bisa gede. Tapi ini aja yang tulisan itu arahnya nanti kemana mungkin bisa tahu ya. Jadi total daya watt terpasang untuk beban kelistrikan All Livina EL manual transmisi yang diketahui saja wattnya, maksudnya dari pabrikan, adalah 600 watt, yang tadi ini tambah 50 watt, yang ini terus yang runut 70 watt sampai yang 44 watt tadi, yang ini tambah yang ini yang tidak saya ketahui. Nah, dia sesuai 55 watt yang tahu aja, tambah nggak tahu berapa banyak lah. Nggak apa-apa kita ambil ini aja, tapi mungkin ini lebih besar ya, tapi saya tulis ini. Berarti oke, ini yang pertama. Terus yang kedua ini kan beban yang tambahan, aksesoris yang saya pasang tambahan. Selanjutnya adalah yang B, aksesoris mobil tambahan untuk beban kelistrikan mobil All Nivina yang saya tambah ya. Ini saya kerjakan semua proyeknya, kecuali ada 2 yang yang listrik itu ini ada banyak. Jadi ini saya kerjain sendiri di rumah. Yang pertama power backdoor, itu kira-kira saya pikir wattnya 65 watt. Subwoofer itu ada power nominalnya 200 watt, power maksimal 7 watt. Twitter power minimalnya 35 watt, power maksimal 5 watt. Ini kayak perkiraan aja ya, mendekati ya. Retract spion ada 2 buah kiri kanan 12 watt, 24 watt. Lampu kolong kabin itu 12 watt. Lampu bumper towing depan 18 watt. Lampu bumper towing belakang 30 watt, model F1 ya, yang lampu rem di towing ya. Lampu bumper aksesoris tambahan, lampu sign itu 8 watt. Terus ada colokan USB charger, HP nggak tahu berapa. Terus ada berikutnya nomor 10, rangkaian kontrol power kapasitor bank. Sampai sekarang masih jalan baik ya. Nggak tahu berapa watt. Ini banyak nih. Relay banyak, ada resistor, ada LED yang lain ya, banyak ya. Terus yang berikutnya dashcam. Saya pasang ini, saya pasang juga, nggak tahu berapa watt. Ada klakson horn tambahan. Yang merek apa saya lupa ya. Bisa lihat di channel video saya, ada saya lupa mereka. Itu 50 watt. Dan banyak lagi yang lain, saya nggak tahu, saya lupa. Tapi ini nggak apa-apa. Ini diklik saja sedikit aja nggak apa-apa. Tapi kalau dirinci nanti mungkin wattnya lebih gede. Tapi nggak apa-apa. Ini aja kita tahu nanti gimana arahnya, kemana arahnya nanti kita bisa kita ngerti. Jadi total daya watt terpasang untuk beban kelistrikan tambahan aksesoris adalah 65 watt, yang ini 200 watt, ini 200 watt 700, ini 200 700, 35 140 35 140. Jadi saya masih yang ini karena ini kan minimum ya, dan ini ada maksimum untuk ininya. Jadi yang karena dia minimum, yang bisa minimumnya ini saya buang. Ini tambah ini semua sama, yang enggak ini ada 442 watt tambah berapa watt, ini minimum. Terus yang tadi yang 200 watt 700 sama 35 ini kan minimum maksimum, ini juga sama. Terus juga tambah ini minimum sama maksimum. Yang sekarang kan maksimum
maksimum. Ini saya coret, jadi 3 resistor tambah yang maksimum tambah ini jadi segini. Jadi dari sini kita ketahui grand total minimal adalah 1155 watt, yang ini ya, yang ini tambah yang 442 watt ya, 1000 tambah yang nggak tahu banyak ya, yang ini nggak tahu dan ini juga nggak tahu ya, tambah. Jadi harus grand total minimalnya 1000. Jadi 133 ampere tambah berapa ampere. Ini yang nggak tahu ini mungkin bisa sampai 70, saya nggak tahu, nggak tahu bisa menjelaskan, tapi harus ada datanya. Terus untuk yang grand total maksimalnya 1155 watt tambah yang 1047 sampai 20 tambah yang nggak tahu ini tambah yang nggak tahu ini ya. Itu aja yang tahu aja sudah 3,5 ampere, tambah lagi nggak tahu bisa 150. Jadi ini sebagai gambaran bahwa terlepas mau produk mensisnya yang kenal sama nggak kenal, kita ambil untuk safety-nya dan untuk awet panjang umur lifetime panjang, kita anggap harus nominal dari mensis yang mau kenal mau terkenal itu 100 ampere. Jadi kita ampere aman. Ternyata kenyataannya di lapangan yang saya pakai adalah lebih dari 135. Jadi tinggal hanya mungkin hitungan umur. Kalau yang di spek teknisnya kan pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kalau untuk 1000 ampere dia cuma 5 detik. Itu 1000 ampere kan udah terlalu berlebih ya. Kalau ini mungkin bisa harian, tergantung ya. Mungkin bisa zaman rusak atau bisa 2 minggu atau sebulan bisa rusak. Kualitas lempengan platnya itu melengkung atau rusak atau kisut atau gimana nggak tahu lah ya. Jadi itu sebagai gambaran aja. Ini ya mungkin bisa dibaca ya, maaf ya kalau saya berusaha menulis ini yang terakhir ini, saya berusaha untuk mengerti ya. Jadi saya tulis untuk supaya bisa dilihat sama semua rekan-rekan semua teman-teman yang di sini. Semoga bisa baca ya. Dalam video ini saya sampaikan bahwa main switch terpasang ini adalah main switch yang kedua, menggantikan main switch yang ke satu dahulu. Main switch pertama sebelumnya yang saya pasang awal Januari 2023 dibeli dengan harga sekitar 90 ribuan kalau nggak salah ya. Karena dari brand merek perusahaan terpercaya kali ya. Dan main switch pertama ini mengalami kerusakan sekitar akhir Juli 2024 ini, 2 bulan yang lalu ya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau awalnya saya tidak menduga main switch-nya yang bermasalah. Setelah itu saya putuskan membeli main switch yang kedua yang biasa saja dan murah. Tetapi saya mempersiapkan strategi antisipasi penyediaan 2 alat tambahan buatan sendiri, yaitu 1. Kabel jumper pendek yang dipasang hot standby bila mana suatu saat nanti terjadi kerusakan kembali atau kegagalan main switch kedua ini, di mana akan saya sambungkan dengan menjumper kabel pendek ke kepala aki baterai. Nanti saya jelaskan nanti di lapangan. Catatan, kalau perlu dalam kondisi normal main switch bekerja, artinya main switch-nya masih bagus, tidak masalah ya, normal. Sehubungan diketahui kualitas main switch yang saya beli ini adalah rendah, yang harganya murah ini, yang KW ya saya anggap, maka perlu siapkan satu kabel jumpering aki khusus lain. Ini tambahan lagi, selain yang tadi yang kabel pendek, ini tambahan lagi sepanjang 2 cm atau berapa lah terserah. Yang ujung-ujung kabelnya, di kedua ujungnya maksudnya, telah diberi capitan buaya ukuran sedang dan lakukan penyambungan sebagai antisipasi menjaga main switch tetap terjaga baik. Yang KW tadi yang murah terserah mau bagus atau murah juga baik dan tidak rusak walau kendaraan mobil bekerja dengan beban kelistrikan yang penuh maksimum atau berlebih, karena dia paralel, ada yang lewat main switch, ada yang lewat kabel jumpering tadi. Dan setelah kendaraan mobil disimpan di garasi, kabel jumpering capitan buaya yang di kedua ujungnya dilepas, pertama kali dilepas dulu kabelnya, baru main switch-nya di-off-kan. Oke, di-off-kan selama mobil parkir berhari-hari bahkan berminggu-minggu dan aki baterai awet. Kedua, saya buat lagi rangkaian kapasitor dan resistor sebagai opsi tambahan kreasi saya dalam menjaga keawetan fisik elemen kontak main switch. Ini opsi khusus tambahan pribadi saya saja. Saya coba gambarkan, maksudnya biar mengerti. Saya gambarkan berikut. Ini aki ya, ilustrasinya ya di lapangan. Ini ada aki baterai. Ini ada kutub negatif. Ini main switch ya. Yang ini yang hitam ini main switch. Satu inputnya main switch dari sini ke kepala baterai yang negatif, yang keluarnya kan ini, yang ke kabel-kabel yang ke dalam mobil. Ini saya bikin yang nanti saya tunjuk yang saya pernah sebelumnya saya ada tunjukin. Ini ada alatnya, kotak kecil ya. Kotak kecil. Isinya itu ada 3 baterai, 3 resistor dan 2 kapasitor. Ini resistor yang 3 ini 2. Dia ujungnya setelah ini di seri ya, resistornya ini kan seri. Tapi yang ini paralel antara resistor sama paralel masing-masing. Ini outputnya ini masuk ke negatif. Ingat ya, negatif kapasitor masuk ke ini, jangan terbalik ya. Jadi yang sini ininya masuk ke sini dulu, yang keluaran dari tetap di kutub positif dulu, semuanya dulu di positif. Tapi yang ini masuk ke outputnya main switch, yang ini keluaran dari negatif kapasitor, polarity-nya masuk ke inputnya main switch ya. Tolong ingat ya. Resistornya ini harganya 68 ohm, paralel 3 biji, 3 resistor. Kapasitornya 2200 mikrofarad, 5 volt. Ini versi saya aja, hanya sebagai untuk sesaat dia. Begitu kontak dia nanti kapasitornya mengabsorb, tapi setelah nyambung dia ini nggak ada fungsinya. Untuk memperjelas lagi gambarnya supaya ngerti teman-teman. Ini saya gambarkan main switch-nya gini lah. Ini lempengannya, platnya. Ini kutub negatif ya, yang ini kutub negatif. Ini hanya kutub negatif aja yang ini. Ini lempengannya. Jadi ini inputnya main switch, yang outputnya saya gambarin yang resistor ini yang ada 3 biji 68 ohm paralel, outputnya keluar ke in positif yang kapasitor 2 biji 2200 mikrofarad 5 volt. Keluarnya ini masuk ke inputnya baterai bisa atau ke inputnya bisa ya. Di kutub negatif semua ya. Catatan, ketika main switch ditekan atau on atau dilepaskan off, umumnya terjadi percikan
bunga api pada lempengan plat main switch. Kirakan sebesar 170% dari arus beban tersambung yang perangkat bebannya menyala on ke baterai pada saat dikontak. Pada saat maksudnya dihidupkan ya si main switchnya. Untuk mengurangi dampak percikan bunga api listrik yang terjadi selama main switch digunakan atau dipasang rangkaian resistor kapasitor. Resistor bertujuan untuk mengurangi besar arus lonjakan bunga api atau spark yang masuk ke kapasitor dan 3 buah resistor yang paralel untuk membagi arus lonjakan yang mengalir ke resistor dan kapasitor. Jika ada 1 buah resistor yang rusak, masih ada 2 buah resistor yang bagus. Ini cuma saya aja, strategi saya aja mengantisipasinya. Kapasitor bertujuan untuk menampung atau menangkap aliran arus lonjakan bunga api saat main switch disambungkan atau diputuskan sehingga paling tidak mengurangi efek lonjakan arus spark bunga api ke jaringan dan juga lempengan plat dari main switch. Karakteristik kapasitor terhadap arus adalah arus leading to voltage. Ini agak teknis ya, lupakan aja. Artinya arus dulu yang berjalan lebih dahulu daripada tegangan yang timbul. Jadi kok digambarkan secara teknisnya arus di atas, dia di luar ya daripada tegangan. Itu kapasitor. Beda dengan kalau belitan kumparan. Oke, ini yang terakhir. Ini saya tulis saja gambaran lagi biar jelas, bantukan semua. Ilustrasi struktur komponen main switch. Ini saya nggak pernah bongkar ya, tapi saya nengok bentuknya dengan pernah kejadian pertama yang rusak main switch itu. Saya mencoba menganimasikannya, mengilustrasikannya seperti ini. Ini main switchnya, soalnya benar ini main switchnya yang benar. Ini dia. Ini ada yang si baut tadi yang baut yang dua yang input dan outputnya main switch. Ini lempengan plat. Ini ada pegas. Ini ada tongkatnya yang ini, tongkat sama ada per tekan dia putar. Jadi ini ada pintu main switch. Ini ada pegas tekan pengancing dan ini terminal main switchnya. Ini adalah lempengan plat tipis, sangat rentan mengalami gagal fungsi atau deformasi lempengan, melengkung atau berkerut atau apa, jadi nggak nyambung ya. Pokoknya tidak nyambung karena lempeng menciut atau apalah namanya. Fisik lempengan plat main switch sangat rentan rapuh, ringkih untuk gagal fungsi kerja disebabkan oleh besarnya arus mengalir melalui lempengan plat, di mana anggap besar arus nominal 100 ampere dijamin kondisi main switchnya tetap aman, lifetime-nya panjang, tetap bagus dan oke. Walau merek produk apapun itu, tetapi pemilik mobil kurang menyadari kalau beban listrik yang terpasang di mobilnya sudah melebihi 100 ampere. Temperatur suhu dalam ruang mesin mobil yang tinggi, ya ini tadi yang kedua, ini makanya kualitasnya gampang rapuh. Temperatur suhu dalam ruang mesin mobil juga sangat mempengaruhi, yang tinggi ya, temperatur tinggi sangat mempengaruhi. Dan diperparah lagi dengan temperatur suhu berlangsung di jalan raya ya, maksudnya di luar. Ya, berlangsung sangat panas terik matahari yang sangat ekstrim, menyengat ya. Sementara arus yang mengalir melalui lempengan plat juga sudah melebihi 100 ampere. Itu kalau arus mengalir kan bisa panas tuh, sama kayak rice cooker atau setrika kan kasih arus kan panas kan lempengannya kan. Nah, sama ini juga yang mengalir melalui lempengan plat sudah apalagi melebihi 100 ampere, udah panas, tambah lagi suhu mesin, temperatur mesin, tambah temperatur luar panas, aja di luar aja panas kan matahari kan panas ya. Yang telah membuat kualitas panas lempengan plat main switchnya dari besarnya arus yang mengalir tersebut menjadi makin tambah parah, melengkung dan rusak apapun mereknya. Jadi saya strategi mau bagus mau enggak, strategi saya dua ini. Sebagai tambahan, saya memasang yang tadi capitan buaya ya, misalnya mati, misalnya normal ya, kondisi normal. Capitan buaya ini yang rangkaian tadi ini saya konekkan dulu pertama, sudah konek ya, ini ya seluruh ini. Aturan kedua ini flow ya, harus ya, wajib ya. Baru saya putar main switchnya untuk menghidupkan mesin. Kontak saya masuk dalam mobil, saya hidupkan. Begitu sudah selesai jalan-jalan pulang, mungkin parkir berapa hari, beberapa minggu, dicabut, matiin, baru ini cabut capitan buayanya ya. Ingat ya, begitu mau jalan ini dimasukin dulu, baru ini, karena ini kan kita tujuannya kan mau mengambil spark, mengambil arus lonjakan. Nah, begitu misalnya udah selesai mau kembali ke garasi, matikan dulu ini, begitu lonjakan kan di ada sparknya, disirap sama si kapasitor, baru dicabut. Oke, demikian ini sebagai tambahan aja. Jika bisa saya kasih saran tambahan, main switch ini kita ditetapkan aja 1 ampere pemakaiannya biar awet seumur hidup ya. Tapi untuk yang pakai tegangan 12 volt ya. Tapi kalau untuk 24 volt, apapun itu seperti tronton atau truk, saran saya jangan pakai ini terlalu iming-iming muluk ya. Pakai aja batas maksimum 50 ampere. Menurut saya, terserah mau diikutin apa enggak. Kalau menurut saya, setelah saya pelajarin ini opini saya, untuk mobil standar yang 12 volt pakai 1 ampere, tapi tergantung bebannya. Nanti disesuaikan dengan beban yang dipasang di mobil ya. Kalau untuk saya 1 ampere, itu saya pakai jumper. Mau merek atau nggak merek masa bodoh ya, karena sama kayak listrik rumah adalah pada malam hari. Begitu juga mobil kalau beban puncaknya itu arusnya bisa gila-gilaan mengalir ya dari baterai atau dari yang menggunakan main switch. Sama kayak listrik di rumah, beban listrik KWH kita, beban puncaknya itu adalah pada malam hari. Bebannya yang terpasang tuh pada malam hari. Jadi kalau pagi, siang, sore dikit paling kulkas, AC. Tapi kalau malam lampu semua banyak, TV. Begitu juga mobil ya. Mobil beban puncaknya itu pada malam hari waktu kita jalan malam, mau di dalam kota, mau di luar kota. Itu yang pertama. Yang lebih parahnya lagi apa? Lebih parahnya lagi adalah hujan. Dia harus hidup wiper harus hidup, AC kalau nggak berkabut ya, malam lampu headlamp itu beban puncak. Belum lagi pasang woofer, tuner. Artinya beban puncak itu pasti malam. Mau rumah, mau mobil, beban puncak. Artinya kalau kita tidak tahu bahwa pakai main switch mau merek terbagus apapun, kalau saya nggak mau
mau pakai, udah tahu begini, saya pengalaman yang ganti ini, saya kan yang mikir juga ya, pakai yang rendah aja. Tapi tadi kita antisipasi dengan dua ini aja lah, minimal inilah. Ini yang nggak rumit, orang nggak semua orang tahu ya. Saya pakai ini murah aja orang dianya. Tapi itu betul-betul bagus ya, kabelnya juga yang besar. Jadi ya begitu bisa selesai, cabut capitan buayanya, kantongin atau simpan, udah baru matiin. Mau parkir 1 tahun, 2 tahun, nggak salah, bulan 2 bulan nggak akan drop baterainya kalau bocor gitu loh. Itu ya. Ingat, kalau hanya mengandalkan main switch, tidak ada seperti yang saya bilang tadi ini. Dangerous datang pada waktu malam dan hujan deras. AC harus hidup, satu. Headlamp nyala, itu tadi yang hitungan tadi ini. Jadi beban puncaknya pada saat malam, hujan deras, dan lebih parah lagi ditanjakan naik. Jadi gas tinggi, hampir berjalan keras. Jadi yang top ranking pertama mobil nanjak tajam, hujan deras pada malam hari. Itu yang paling puncak number 1. Baru yang nomor 2 jalan biasa tapi hujan, kabut, jadi hidup wiper, AC, lampu malam hari. Demikian yang top number 1 and number 2. Artinya hati-hati, bahaya mengintai. Inilah dia alat bantu untuk main switch yang kapasitor yang untuk meredam arus lonjakan. Kita lihat ini ada 2 kapasitor 2000 mikrowatt 35 volt sama 3 resistor ya 68 ohm 3 biji monoserial. Dan ini kepalanya. Yang ini merah sama yang hitam. Yang hitam ini kalau kita tengok tadi kepala baterai yang positif itu ada plat tipis. Ini untuk mencantol supaya dia bisa lengket. Kalau dia nggak ada plat itu susah ya, nyantol ke baut atau ke mulut susah. Jadi kan ada plat yang kecil ini bisa nyantol, yang hitam yang di kepala positif baterai, yang negatif baterai jangan salah ya. Dan yang ini yang tadi yang merah untuk yang satu lagi yang ada plat diagonal yang antara plat bergrounding sama yang satu lagi yang nyambung ya, yang ke outputnya main switch sambungan ke bergrounding yang kuningan kan ada plat aluminium. Ini yang nyantol ke sini. Jadi dia enak karena dia platnya tipis ya, bukan ke baut atau ke mur. Dan saya pikir cukup demikian ya. Saya pikir ini terakhir dan jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman.